latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Kala Cokro merintih menahan sakit pada bibirnya yang digigitnya sendiri hingga berdarah. Luka di kemaluannya yang mulai mengering masih terasa nyeri sekali. Sementara Ki Ageng Kembang Joyokusumo membuka simpul-simpul tali pada kedua tangan dan kakinya yang terentang pada palang-palang batang kayu yang dibentuk pentagram. Keheningan kian mencekam. Bulan sepotong yang menyembul di balik awan nampak meredup dan pucat sekali, menambah suasana menjadi hening dan mencekam. Kengerian melanda suasana di puncak merbabu hingga bulu-bulu kuduk Kala Cokro meremang karena Ki Ageng Kembang Joyokusumo mengeluarkan suara mendesis-desis seperti orang yang aneh. Dia melihat lelaki itu seperti bukan orang sembarangan. Oh, Ki Ageng, apa yang akan kau lakukan padaku? Apa yang akan kau lakukan, Ki? Oh, kenapa tubuhku terasa lemas dan aku tidak mampu menggerakkan otot-ototku? Bahkan hendak bicara pun aku tidak mampu. Apa yang telah kau lakukan padaku, Ki Ageng? Oh, aneh sekali yang kurasakan dengan sifat dan sikap orang ini. Aku tidak mampu menggerakkan otot-ototku. Aku tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhku tanpa disuruhnya. Padahal dia telah melepaskan semua tali temali yang melilit tubuhku. Tetapi mengapa sedikit pun aku tidak mampu bergerak? Apabila keadaan tubuhmu tidak kuat dan pertahanan badanmu tidak kuat, kau pasti sudah mati, Kala Cokro. Kau termasuk laki-laki yang kuat dan perkasa. Banyak sekali darah yang berceceran saat kau bawa berlari dari tambang Hus sampai ke merbabu ini. Ketahuilah, jika ada orang yang mengalami luka sepertimu, aku yakin ia sudah mati di perjalanan. Ki Ageng, terima kasih atas pertolonganmu. Laki-laki hidup dan disebut laki-laki bukan hanya karena memiliki alat vital sepertimu yang terhilang. Bukan hanya itu, Kala Cokro. Lalu Ki, bagaimana bisa disebut laki-laki apabila sudah tidak punya kemaluan lagi? Tidak layak laki-laki kuat dan perkasa sepertimu memiliki pola pemikiran yang kerdil sekali. Kau jangan berbuat bodoh, Kala Cokro. Perbuatan bodohmu akan membuat dirimu sengsara seumur hidup. Ki Ageng jangan mengutukku. Kala Cokro, aku tidak mengutukmu. Tetapi aku memberitahukan hal yang sebenarnya kepadamu. Pola pemikiran yang sempit dan kerdil seperti yang kau alami selama ini akan membuatmu tersudut dan terpuruk dalam jurang ketidaktahuan yang paling dalam. Ki Ageng, apa yang harus aku lakukan, Ki Ageng? Diam. Kau hanya pantas untuk diam, merenungkan dan memikirkan apa yang telah terjadi dalam perjalanan hidupmu hingga kau terlentang tidak berdaya seperti ini di lereng merbabu. Aku ingin kau benar-benar menjadi kuat dan perkasa. Kau tadi lihat apa yang terjadi? Ki Ageng, terus terang aku mengagumimu. Hanya kau yang memiliki jaran sembrani.
tunggangan seperti itu tidak ada yang memilikinya. Kalau aku bisa, kau pun bisa, Kalacakra. Aku bisa. Kenapa tidak? Inilah nantinya kau bisa dikatakan laki-laki sejati atau sebagai laki-lakian. Seandainya kau berjalan tetap dengan auratmu, pasti kau akan lebih parah karena kau sulit mengendalikan dirimu. Sekarang, untuk melangkah yang lebih baik, kau harus bisa menahan diri dan kau tidak akan pernah memikirkan auratmu lagi. Ki Ageng tidak pernah mau tahu hati dan perasaanku. Bagaimana apabila seseorang kehilangan benda miliknya yang paling berharga? Itu adalah segala-galanya bagiku, Ki Ageng. Dan aku benar-benar menderita karena kehilangan milikku yang paling berharga itu. Kau merasa kehilangan milikmu yang paling berharga dan kehilangan segala-galanya. Ya, karena kau telah mendewa-dewakannya dan selalu menuruti keinginan-keinginannya. Coba, berapa banyak perempuan yang kau rugikan akibat perbuatanmu? Berapa keluarga yang kau rusak akibat hawa nafsumu? Dengan hilangnya auratmu, kau selangkah lebih maju, Kalacakra. Ki Ageng, kau jangan mencemoohku seperti itu. Jangan bodoh kau. Hah? Siapa yang mencemooh? Ki Ageng, siapapun orangnya akan menderita. Menderita batin sepanjang hidupnya karena tidak memiliki ini. Bukan siapapun, tetapi hanya kau. Hanya kau. Kau yang tidak menghargai dirimu sebagai laki-laki. Oh, Ki Ageng. Kau harus banyak belajar. Kau harus lebih banyak belajar, Kalacakra. Tidak hanya memikirkan itu saja. Anggaplah, dengan kehilangan barangmu yang berharga itu, kau menjalani topo wadat. Ki Ageng, aku tidak pernah membayangkan sebelumnya harus melepaskan semua itu. Aku manusia biasa, Ki. Aku manusia lumrah. Oh, bagaimana mungkin aku meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kenikmatan. Kebahagiaan dan kenikmatan yang kau ungkapkan itu hanyalah kenikmatan dan kebahagiaan semu. Kau tidak menyadari makna yang sebenarnya dari semua itu, Kalacakra. Kebahagiaan memiliki arti yang luas sekali. Tidak sesempit dengan apa yang kau ucapkan tadi. Ki Ageng, kau sebagai laki-laki, aku sebagai laki-laki. Kita sama-sama laki-laki, Ki Ageng. Bagaimana mungkin kau bisa bicara seperti itu? Karena kau tidak mengalami nasib sepertiku. Alasan bohongmu itu tidak perlu kau ungkit-ungkit lagi. Kalau yang sehat saja berusaha mengenyahkan semua itu, bagaimana kau bisa mengungkit-ungkit masalah itu? Hah? Dengarkanlah, Kalacakra. Sepanjang hidupku, sepanjang perjalananku, aku tidak pernah memikirkan apa yang sering kau lakukan selama ini. Oh, apa, Ki Ageng? Ayo, ikutlah aku. Kalacakra terkejut sekali. Ki Ageng Kembang Jayakusumo meninggalkannya begitu saja, tetapi mendadak tubuhnya terangkat dengan sendirinya. Dengan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba tubuhnya melayang bagaikan terbang. Tahu-tahu dia sudah sampai pada suatu tempat seperti istana yang luar biasa indahnya. Dia tidak tahu di mana saat itu ia berada. Ia masih berbaring di lantai dan memandang suasana di sekelilingnya yang begitu mewah. Beginikah tempat tinggalmu, Ki Ageng? Pantas kau selalu mencemooh. Pendekar manakah yang memiliki tempat seindah dan semewah ini? Sungguh luar biasa. Oh, Ki Ageng.
Di manakah kau, Ki Ageng? Kolo Cokro, untuk apa kau berbaring di lantai? Bangkitlah dan bergeraklah dan berjalanlah kemari. Untuk kesekian kalinya Kolo Cokro terkejut sekali karena dia merasakan tiba-tiba tubuhnya terasa enteng sekali. Otot-ototnya mudah digerakkan. Lalu perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Dan aneh, dia bisa berdiri, dia bisa bangkit. Lalu dia menjejakkan kakinya di lantai. Dan dia bisa berjalan perlahan-lahan. Wajahnya berbinar-binar, matanya berkaca-kaca. Aku bisa menggerakkan tangan dan kakiku. Aku bisa bangkit. Kenapa lukaku sembuh? Berjalanlah dan kemarilah, Kolo Cokro. Aku bisa berjalan dengan bebas. Ki Ageng, berikan aku selembar kain untuk menutupi tubuhku. Mengapa kau biarkan aku telanjang bulat seperti ini? Ki Ageng. Kau ini laki-laki, tetapi mulutmu cerewet seperti perempuan. Ki Ageng, jangan kau permalukan aku seperti ini. Aku tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Ki Ageng, jangan permalukan aku di depan anak-anak dan istrimu. Berikanlah aku sehelai pakaian untuk menutupi tubuhku. Kolo Cokro, berjalanlah kemari dan jangan cerewet lagi. Kolo Cokro benar-benar tak mampu membantah apa yang dikehendaki Kembang Jayakusumo. Dia tiba-tiba berjalan menuju ke suatu ruang yang luas sekali. Dan ketika dia memasuki ruang yang luas itu, di sana telah tersedia baginya makanan yang lezat-lezat di atas meja besar. Sedangkan Kembang Jayakusumo sendiri telah duduk di belakang meja, menghadapi makanan yang serba lezat. Kolo Cokro menutupi bagian kemaluannya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia merasa malu sekali. Ki Ageng, tolonglah aku. Berikanlah aku sehelai kain untuk menutupi tubuhku. Aku tidak mungkin seterusnya telanjang bulat seperti ini. Aku manusia, Ki Ageng. Aku bukanlah monyet. Siapa yang bilang kau monyet? Tubuhmu memang manusia, tetapi otakmu kerdil. Otakku yang kerdil seperti monyet. Ki Ageng, aku malu. Aku tidak mungkin terus telanjang bulat seperti ini, Ki Ageng. Tolonglah aku. Berikanlah aku selembar kain. Biarkanlah aku. Ki Ageng, tolonglah aku. Kemarilah dan mendekatlah. Duduk di sini. Kenapa kau harus malu? Kau biasanya mengumbar dirimu dengan telanjang bulat seperti itu. Kau umbar dirimu dan kau buka dirimu di depan para perempuan tanpa malu-malu. Sekarang, mengapa harus malu berdiri dan berjalan di depanku tanpa busana? Kenapa kau malu? Kenapa kau sekarang malu? Ki Ageng, aku manusia biasa. Aku manusia biasa, Ki Ageng, yang masih memiliki perasaan, yang masih memiliki harga diri. Ki Ageng, aku masih punya perasaan malu. Aku tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas jika telanjang bulat seperti ini. Tolonglah aku, Ki Ageng. Berikanlah aku sehelai kain. Baru kali ini aku menemui laki-laki bodoh dan gogok. Tidak pantas. Tidak pantas aku berkumpul dengan orang-orang seperti ini. Ki Ageng, sungguh aku malu sekali. Malu sekali. Bagaimana nanti kalau anak-anak dan istrimu tahu aku dalam keadaan tanpa busana seperti ini? Kolo Cokro sungguh tidak mengerti kenapa Ki Ageng Kembang Jayakusumo membiarkannya telanjang bulat tanpa busana sehelai pun. Dan ketika dia minta sehelai kain, bukannya diberikan, tapi malah ditertawakan. Kolo Cokro sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba dia merasa malu sekali berdiri telanjang bulat di hadapan Ki Ageng Kembang Jayakusumo yang membawanya ke dalam suatu ruangan yang luas sekali. Ruangan yang amat mewah dan gemerlap bagaikan istana. Di sudut ruangan itu, semuanya terbuat dari emas dan permata. Kolo Cokro terpuruk. Dia melangkah dan mundur beberapa tindak, mencari tempat persembunyian
karena dia malu sekali. Sementara Ki Ageng Kembang Joyokusumo semakin tertawa lebar. Ki Ageng, tolonglah aku. Tolonglah, berikanlah aku sehelai kain untuk menutupi tubuhku. Mengapa kau membiarkan aku telanjang bulat seperti ini? Tolonglah aku, Ki Ageng. Malu? Mengapa kau selalu mentertawakan aku, Ki Ageng? Ataukah memang aku pantas menjadi leluconmu? Ki Ageng, tolonglah aku. Lemparkan kepadaku sepotong kain untuk menutupi tubuhku. Ageng Kembang Joyokusumo, tolonglah aku. Sekali lagi aku mohon, tolong. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mengenakan pakaian. Tolonglah aku, Ki. Apa yang diinginkannya? Apakah sebenarnya yang diinginkannya? Aku sungguh tidak mengerti. Mengerikan sekali. Orang itu aneh. Aku tidak tahu apa maksudnya dengan semua ini. Aku akui dia memiliki tempat yang mewah dan indah. Aku pun baru sekali melihat suasana seperti ini. Mengapa kau hanya bengong di situ, Kolocokro? Apakah kupingmu sudah tuli? Ayo, kemarilah. Apakah perutmu tidak lapar? Telah kusediakan hidangan yang lezat-lezat. Ayo, kemarilah. Apa yang kau tunggu, Kolocokro? Kau jangan bengong seperti itu. Ki Ageng, sekali lagi aku tidak mampu. Tidak mampu berdiri tanpa busana seperti ini. Aku malu sekali. Kau bisa. Kau bisa. Kolocokro seperti tidak sadar akan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia membalikkan tubuh dan berjalan menuju ke meja besar, di mana di atasnya terdapat berbagai macam makanan yang lezat-lezat. Ki Ageng Kembang Joyokusumo menawarkan makanannya dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian lelaki itu makan makanan yang telah terhidang, sementara Kolocokro ragu-ragu untuk menyentuh makanan itu. Kini dia tidak canggung dan malu lagi, sekalipun dalam keadaan telanjang bulat. Dia duduk di atas kursi berukir yang nampak indah sekali, berhiaskan emas. Ayo, makanlah. Menunggu apa lagi? Semua hidangan ini boleh kau habiskan. Boleh kau sikat habis. Semua ini kusediakan khusus untukmu. Ya, hanya untukmu, Kolocokro. Siapakah yang memasak semua ini, Ki Ageng? Kau tidak perlu menanyakan siapa yang masak untukmu. Tetapi pikirkanlah apa yang ada di depanmu. Nikmatilah apa yang ada. Jangan bertanya-tanya lagi. Lama-kelamaan kulihat kau ini bodoh sekali, Kolocokro. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Sementara makanan sudah terhidang di depanmu. Di manakah anak-anak dan istrimu? Apakah mereka tidak kau ajak makan serta? Makan. Jangan cerewet. Makanlah. Kau sesungguhnya tidak tahu apa yang kau katakan, Kolocokro. Apakah tidak wajar, Ki Ageng? Aku ini manusia lumrah. Aku yang lahir dan dibesarkan. Aku lahir karena ada bapak dan ibuku. Dan aku besar juga karena bimbingan mereka. Mana mungkin kau tinggal di rumah sebesar ini, semewah ini tanpa anak-anak dan istrimu? Kau benar-benar goblok, Kolocokro. Makanlah. Dan jangan bertanya macam-macam. Aku paling tidak suka berbicara dengan laki-laki cerewet macam kau. Hai, nikmatilah hidangan yang ada di depan dan jangan banyak bicara. Baiklah, akan kumakan hidangan yang ada di depanku. Tapi masakan apa ini?
Kulihat apa yang ada di depanku ini tiba-tiba berubah begitu saja. Yang kulihat hanyalah bongkahan-bongkahan batu dan sepi-sepi kayu hutan. Aku tidak bisa memakannya. Aku tidak bisa memakannya. Gila kau, penyihir kejam. Mengapa makanan-makanan lezat kau sihir menjadi batu-batu dan serpihan-serpihan kayu seperti ini? Kau benar-benar keterlaluan, Kalacakra. Jika kau tidak ada dalam tanganku, kau sudah mati. Dan baru saja kau sadar dalam hidupmu, kau mencobai aku. Kau sihir semua makananku menjadi bongkahan-bongkahan batu seperti ini. Apa maksudmu? Ki Ageng, aku tidak menyihir. Semula memang aku lihat apa yang ada di depan kita adalah makanan-makanan yang lezat. Tapi ketika aku hendak menjamahnya, mengapa tiba-tiba menjadi bongkahan-bongkahan batu seperti ini? Kalacakra, baru saja aku sembuhkan lukamu. Kalau aku tahu kau adalah orang jahat, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau ternyata penyihir sesat yang gila. Kau tidak bisa mencari muka di depanku dengan cara seperti itu. Kekuatan sihirmu lenyap dan segala kesaktianmu telah hilang. Kalacakra terkejut sekali ketika Kembang Jayakusuma membentaknya. Tubuhnya kembali lemas dan dia kembali sadar akan dirinya yang sebenarnya. Lunglai lemah dan dalam keadaan telanjang bulat. Belum lagi heran akan dirinya sendiri, dia juga heran sekali karena kembali melihat makanan-makanan yang lezat di atas meja di depannya, yang semula telah berubah menjadi bongkahan-bongkahan batu dan serpih-serpih kayu hutan. Kau ternyata penyihir murah yang tidak pantas kuhormati. Kau tidak layak diundang kemari, Kalacakra. Aku seperti anjing urat yang ada di sini. Kau biarkan aku telanjang dan kedinginan. Ki Ageng, tega sekali kau memperlakukan aku seperti ini. Kau tidak lebih seperti anjing kurapan. Kau tidak akan melakukan apa-apa lagi di sini tanpa mengikuti petunjuk dan perintahku. Kau tidak akan pernah menjadi orang yang baik selama hati dan pikiranmu buruk seperti itu. Aku tidak menyangka apabila dari dasar hatimu yang paling dalam memang jahat adanya. Kau jahat. Kau tidak pernah memikirkan yang lain. Kau penyihir sesat yang telah dihukum para dewata agung. Kau tidak akan pernah tentram di dalam hidupmu selain ingin mencelakakan sesamamu. Ki Ageng, mana mungkin aku melakukan semua itu bila aku tidak berdaya seperti ini. Aku terhina dan kau menghina aku. Aku tidak mungkin hidup seperti ini terus-menerus, Ki Ageng. Ki Ageng, jangan kau permalukan aku seperti ini. Aku ini manusia biasa. Aku ini manusia biasa. Aku ini manusia lumrah yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau aku menjadi penyihir atau aku menjadi orang yang saksi, tentu saja tidak ada orang yang kubiarkan memotong auratku. Barang berharga yang aku miliki di dunia ini. Ki Ageng, tolonglah aku, tolonglah. Hanya minta tolong, hanya beratap dan berintih bisamu. Kau telah memiliki duniamu sendiri. Ya, aku sadar. Aku memang pantas kau hina dan kau tertawakan seperti ini, karena aku memang sudah tiada arti. Baiklah, baiklah Ki Ageng. Aku terima apa yang kau inginkan. Kalacakra terkejut
terkejut sekali ketika dia sedang menjamah makanan dan mencoba mencicipi makanan di depannya. Tiba-tiba selembar kain melayang di udara dan melilit tubuhnya dengan sendirinya. Kolo Cokro terheran-heran sekali. Namun dia diam menyembunyikan kekagumannya dengan mencicipi makanan yang ada di depannya, yang semula dia lihat seperti bongkahan-bongkahan batu dan serpihan-serpihan kayu hutan. Siapa sebetulnya dia? Mengapa mampu melakukan hal-hal yang sulit kuterima? Aku tidak pernah membayangkan ada orang yang seperti dia. Baiklah, aku akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Aku benar-benar lelaki lemah. Aku tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Makanan yang kunikmati terasa lezat sekali. Di dunia ini, aku belum pernah merasakan hidangan selezat ini. Aneh, orang itu makan lahap sekali. Dan setengah meja ini telah habis dimakannya. Aneh. Kau tidak perlu merasa aneh apabila tinggal di sini. Makanlah sepuas hatimu. Dan kau harus menghabiskan separuh hidangan yang ada di meja ini. Aku telah menghabiskan separuhnya. Dan sekarang tinggal giliranmu untuk menghabiskan semua makanan itu. Habiskanlah. Dan jangan mengeluh agar tubuhmu tidak lemas. Aku harus menghabiskan semua makanan yang tersisa di meja ini, Ki Ageng. Iya, kau harus menghabiskannya agar tubuhmu sehat dan kuat kembali. Agar sebulan lamanya kau tidak usah direpotkan dengan makan dan minum. Sebulan? Iya. Kau bisa seperti ular yang makan sekali, tetapi digunakan untuk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Tidur dan hanya tidur. Tetapi aku tidak menginginkan dirimu seperti ular. Makanlah hingga habis. Habiskan semuanya. Setelah kenyang, maka kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Bukannya tidur seperti ular setelah kenyang. Aku menginginkan kau menjadi orang yang perkasa dan dikdaya, tetapi dengan caramu sendiri. Bukannya bergantung kepadaku atau bergantung kepada orang lain. Aku belum mengerti apa yang kau inginkan, Ki. Kelak kau akan tahu apa yang kau lakukan selama ini. Bukan hanya ular yang dapat sekali makan dan terus diam selamanya, tetapi manusia pun bisa. Kau bisa melakukannya. Apakah yang harus aku lakukan untukmu, Ki Ageng? Untuk menebus segala kebaikanmu padaku. Kembang Joyokusumo bukanlah dirimu, Kolo Cokro. Kembang Joyokusumo bukanlah Kolo Cokro yang bodoh dan tolol, yang selalu mementingkan dirinya sendiri, yang selalu memikirkan mendapatkan upah setiap kali mengerjakan sesuatu. Kembang Joyokusumo bukanlah orang sepertimu yang selalu memberikan tenaganya, tetapi menuntut balas jasa. Oh, tidak. Kau benar-benar kotor, Kolo Cokro. Kau belum memahami dan menyadari akan dirimu. Kalau kau tetap seperti itu, kau tidak akan pernah maju, Kolo Cokro. Ki Ageng, aku tidak sanggup menghabiskan makanan ini. Perutku rasanya penuh. Perutku rasanya tidak muat lagi. Rasanya makanan yang telah kunikmati sudah sampai di tenggorokan aku. Aku tidak mampu menghabiskannya. Kalau kau tidak mau menghabiskan makanan di depanmu, maka selamanya kau tidak akan pernah bertemu aku lagi. Ki Ageng, mengapa begitu? Kenapa? Karena aku tidak akan pernah hidup dengan orang yang suka mengeluh dan merintih. Aku hanya hidup dengan orang-orang yang tegar dan kuat. Untuk apa hidup dengan orang-orang yang pengeluh semacam dirimu?
percuma. Dan aku pun menyesal mengundang Durjana di sini. Ki, makanan yang telah aku nikmati sampai di tenggorokan, Ki. Aku tidak mungkin memasukkannya. Diam! Kolo Cokro tersentak bagaikan orang tolol. Karena dibentak, maka dia seperti terkena kekuatan sihir. Kembali dia sibuk makan, sekalipun perutnya terasa kenyang sekali. Dia terus sibuk dengan makanan-makanan yang masih tersisa di hadapannya. Kain hitam yang membelitnya kini menenggelamkan dirinya bagaikan di alam maya yang tidak tahu kemana sebetulnya dia melangkah. Dengan sibuk makan, dia mencuri pandang, memperhatikan wajah lelaki yang ada di depannya. Lelaki yang berpakaian serba hitam. Lelaki itu matanya menyala-nyala dan tajam memperhatikan, sehingga dia pun tidak berani menatapnya. Dia hanya sibuk makan dengan susah payah karena perutnya sudah penuh. Apa yang diinginkan Kemang Joyokusumo kepadaku? Mengapa aku disiksa seperti ini? Masakan aku harus menghabiskan makanan yang ada di depanku ini? Habiskan. Cepat habiskan, atau kau kubunuh. Ayo, cepat makan. Habiskan. Kalau tidak, kau benar-benar bisa mati di tanganku, Kolo Cokro. Bagaimana mungkin aku makan lagi jika mulutku pun telah penuh dengan makanan? Akhirnya Kolo Cokro mulutnya telah penuh dengan makanan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mendelik dengan kedua pipi menggembung. Kembang Joyokusumo memperhatikannya dengan wajah garang. Sekarang perut dan mulutmu telah penuh. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Sekalipun makanan yang ada di depanmu tidak habis. Baik. Sekarang kau perlu melakukan semua itu dengan sebaik-baiknya. Kau tidak bisa bicara dan kau tidak akan pernah melakukan apa-apa kalau Cokro. Kau sekarang tinggal mengikuti apa yang kuinginkan. Jika tidak kuperintah, janganlah macam-macam. Kau tidak boleh bicara. Kau tidak boleh melakukan apa-apa. Berdiamlah di sini seperti itu. Perutmu telah kenyang. Mulutmu pun masih penuh. Kau punya bekal. Kau punya bahan. Kau tidak boleh keluar dari sini sebelum kau mengenal dirimu sendiri. Itulah upah dari orang yang cerewet seperti perempuan. Ketahuilah kalau Cokro. Ku minta kau mempelajari apa yang ada di dalam rumahku. Seperti kau ketahui, aku tidak memelihara istri, apalagi anak-anak. Mulai saat ini, kau jadi muridku. Kau bisa mempelajari segala sesuatu di tempat ini. Tidak boleh bicara. Tidak boleh berkata-kata. Sampai mulutmu mampu menelan makanan yang masih tersisa. Ingat itu kalau Cokro. Kau di sini tidak memerlukan apa-apa lagi. Perutmu telah kenyang dan mulutmu pun masih penuh. Pikirkanlah yang baik untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Baiklah. Diamlah di sini, dan kelak kau akan tahu hakikat sebagai laki-laki tanpa bersebadan dengan perempuan.
Sejak berada dalam tangan Kembang Jayakusumo, maka Kala Cokro dianggap sebagai muridnya. Kala Cokro masih bersusah payah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dialaminya selama ini. Dia benar-benar tidak berkutik, berada dalam ruangan yang amat megah dan indah. Tetapi dia tidak mengenali rumah apa dan tempat macam apa yang ditempati Kembang Jayakusumo itu. Kita tinggalkan Kala Cokro dan Kembang Jayakusumo di puncak Merbabu. Kita menuju ke desa Karanganyar, di mana Nini Warih tinggal bersama Ki Wulung dan Nyai Wulung. Nini Warih yang telah dinodai oleh Kala Cokro, perutnya kini telah besar dan sedang menjalani hamil tua. Dan pada suatu malam, perutnya terasa mual dan sakit sekali. Siapa sebetulnya yang kukandung ini? Tetapi kau terlanjur marah kepadaku dan meninggalkanku ke Mataram dengan kemarahan. Kau tak mau mendengarkan aku lagi, dan kau mungkin tak mau memaafkan aku. Oh, dosa apakah yang telah kutanggung ini? Kakang Wari, aku sungguh tidak tahu apa yang dilakukan Kala Cokro kepadaku. Aku tidak tahu, Kakang. Dia penjahat yang memiliki kekuatan ilmu sihir. Ya, mungkin ia melakukan semua itu dengan ilmu sihirnya dan menotok semua jalan darahku saat melakukan itu. Ia selalu menggangguku, Kakang. Saat kau berada di Krapya dan saat tengah di hutan ketika aku mencari Sukmo. Juga saat perang berkecamuk di Mataram, ia seperti setiap saat datang dalam tidurku. Oh, kalau Cokro memang kurang ajar. Mungkinkah yang kukandung ini anaknya? Aduh, mungkinkah sudah tiba saatnya kandunganku? Mungkinkah aku akan melahirkan? Nyai, Nek, Nenek. Ada apa, Ndo? Ada apa? Aduh, Nek, perutku sakit sekali, Nek. Rasanya melilit-lilit. Jangan kau akan melahirkan ini. Sebentar, Kek, sini, Kek. Ya, ada apa? Manggil orang. Mengagetkan orang saja kau ini. Kau harus mencari dukun bayi, Kek. Cepat, kau harus pergi mencari dukun bayi. Iya. Cepat. Aku akan ke rumahnya Siti. Aku akan pergi dulu. Bawa obor, Kek. Gelap sekali. Iya. Nah, uruslah anakmu. Aku akan ke rumahnya Siti, ya. Aduh, perutku rasanya sakit sekali. Oh, aduh. Tahanlah, Duk. Tahanlah. Aduh, Nek, sakit sekali. Aduh. Perutmu memang tuman. Selalu saja susah jika melahirkan. Waktu kau melahirkan Sukmo juga bertaruh nyawamu. Dan sekarang kau seperti ini lagi. Istighfar, Nduk. Nyebut nama Gusti, Nduk. Nyebut nama Gusti. Nyebut nama Gusti, Nduk. Ya. Nyuwun tolong. Aduh, ampunilah aku. Tahan, Nduk, tahan. Biar kau pijit-pijit perutmu ya. Biar anakmu segera keluar. Anak-anakmu memang nakal. Perutmu juga tuman. Setiap kali melahirkan, kau menghadapi masalah, Nduk. Aduh, Nduk, kau selalu prihatin. Warih juga nggak pulang. Bagaimana ini, toh? Aduh, Kakang Warih. Maafkan aku, Kakang. Ampuni aku, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Kakang,
bersalah. Aku berdosa kepadamu, Kakang. Tidak. Kau tidak bersalah, Nduk. Kau tidak berdusta pada suamimu. Justru kau hamil begini kan karena perbuatan suamimu. Iya, ini akibat perbuatan laki-laki. Tidak, aduh, Kakang Wari, maafkan aku. Aduh, Gusti, Tahan, nyuwun tolong. Tahan. Simbo, Bapak, maafkan aku, Mbok. Kakang Wari, maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Tahanlah, Nduk. Tahanlah. Mudah-mudahan anakmu tidak terlalu nakal. Ayo, kerahkan seluruh tenagamu, ayo. Iya. Aduh. Kakang Wari, Simbo, Bapak, Nek. Aduh, Gusti, nyuwun tolong. Aduh, Gusti. Air kawah sudah keluar, Nduk. Kawahmu sudah keluar. Ayo, kerahkan seluruh tenagamu. Kerahkan sekuat tenagamu. Ayo, keluarkan, Nduk. Keluarkan. Kakang. Aduh, jagat Dewa Bathara. Duh, Gusti, anakmu sungsang. Nyai Wulung menyibakkan kain Niniwari dan menelanjanginya. Dia melihat kaki calon cucunya keluar dari pintu rahim Niniwari. Aduh, jagat Dewa Bathara. Aduh, Gusti, nyuwun tulung. Anakku melahirkan sungsang. Alah, Gusti. Ayo, Nduk, keluarkan, Nduk. Iya, kakinya sudah keluar, Nduk. Ayo, anakmu sudah mulai keluar. Ayo, keluarkan, Nduk. Iya, keluarkan sekuat tenagamu, Nduk. Iya, terus, Nduk. Ayo, teruskan. Ayo, sekuat tenagamu, Nduk. Ayo, cepat, Nduk. Ini sudah keluar sedikit demi sedikit. Iya. Niniwari berusaha untuk mengerahkan sekuat tenaganya, sementara Nyai Wulung hanya bisa mengurut-urut perut mantunya. Sedangkan di balik pintu telah datang dua orang tua, yaitu Ki Wulung dan Nyai Siti, dukun bayi yang telah dipanggilnya. Nyai Siti segera melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang dukun bayi. Dia sangat kaget ketika melihat kaki jabang bayi muncul keluar dari rahim Niniwari. Nah, bagaimana nasib Niniwari dan bayinya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.